sampai detik ini ya, itu diwajibkan untuk original riset. Ya, jadi tidak boleh berupa literatur review. Jadi kami pun, saya dan Pak Alfit pun juga mengikuti kalau berupa original riset ya sudah berarti Bapak Ibu sekalian harus punya responden seperti itu. Nah, kalau kita sedikit review ya, mungkin 5 sampai 10 menit ya, saya agak cepat ya karena hanya berupa review saja. Bagaimana sih caranya membuat penelitian yang berkualitas gitu ya? Kalau kita bilang berkualitas, penelitian itu berangkat dari sebuah masalah Bapak Ibu. Jadi ketika di kami itu yang dibawa jangan judul. Karena pengalaman saya sama Pak Alfit itu ya ada mahasiswa itu yang judulnya bagus gitu ya. Ternyata tidak ada masalah. Nah, kalau tidak ada masalah ya berarti dia tidak bisa dilakukan penelitian. Artinya ya sumber masalahnya tidak jelas. Malah masalahnya mungkin lebih mengada-ada ya. Tidak ada masalah malah diadakan masalah. Itu tidak boleh ya. Dan yang terpenting lagi karena ini adalah skripsi di mana tugasnya adalah tugas individu Bapak Ibu sekalian ya. Topiknya sebisa mungkin sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Bukan yang diinginkan dengan saya dan Pak Alfit, ya kami hanya mengarahkan saja, tapi yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Walaupun nanti benar ya kata Pak Alfit, karena kami membimbing 43 mahasiswa, biasanya itu saya kalau di kampus, di tempat saya kerja itu hanya kurang lebih 8 sampai 10 mahasiswa. Sekarang membimbing 43 ini saya agak kaget juga ya, tapi Bismillah saya coba untuk bisa semaksimal mungkin membimbing Bapak Ibu sekalian ya. Yang selanjutnya, pastikan mekanisme dan metode penelitian yang diinginkan, mau kualitatif atau kuantitatif. Mayoritas, bukan mayoritas ya, semuanya mahasiswa itu pasti memilih kuantitatif, walaupun sebenarnya boleh kualitatif, saya tidak ada masalah ya. Cuman kalau pengen ndang cepet lulus gitu ya, saran saya adalah kuantitatif. Kalau yang kualitatif ini boleh sekali, ya, tapi standar kerajinannya itu ya, rajin bimbingan, rajin mengerjakan skripsi itu harus jauh lebih maksimal dibandingkan yang kuantitatif. Jadi saran saya menggunakan yang kuanti ya, Bapak Ibu ya. Kalaupun toh Bu, saya enggak apa-apa, Bu. Pengen yang kuali aja, Bu. Sekali-sekali, Bu. Ya, karena dulu sudah waktu D3 sudah mengerjakan studi kasus misalnya ya. Jadi saya lebih punya gambaran dibandingkan yang kuantitatif ya, enggak apa-apa. Ya, enggak ada masalah ya. Cuman nanti mungkin akan jauh lebih sulit ya ketika dalam perjalanan melakukan penelitian. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika sudah mendapatkan masalah, cobalah Bapak Ibu sekalian untuk menyusun yang namanya bab satu. Bab satu adalah pendahuluan. Ya, di bab satu pendahuluan itu ya yang paling penting, bukan berarti yang lain nggak penting ya, adalah latar belakang. Kalau kita berbicara latar belakang, Bapak Ibu sekalian, ya, latar belakang itu adalah MSKS. Ya, ada masalah, skala, kronologi, dan solusi. Ya, di mana masalah ini paling tidak 1 sampai 2 paragraf saja. Ya, jangan kayak cerita, jangan kayak bikin buku diary, ya, jangan kayak curhat, ya. Cukup yang simpel saja. Jadi ketika orang membaca di awal itu dia sudah ngerti masalah penelitiannya Bapak Ibu ini apa, kok bisa, kok urgensinya apa, kok sampai dilakukan penelitian seperti itu, ya. Yang kedua adalah skala. Ya, skala ini maksudnya bagaimana? Ya, skala itu adalah besarnya permasalahan. Kayak tadi ya, kalau bisa tuh berangkat dari masalah ya, jangan berangkat dari judul. Kalau berangkat dari judul, takutnya tidak ada masalah ya. Tapi kalau berangkatnya dari masalah, insya Allah bisa dilakukan penelitian. Nah, di dalam penulisan skala ini Bapak Ibu, ya baik di biasanya kurang lebihnya di paragraf ketiga atau paragraf kedua, gitu ya, itu dia berupa piramida terbalik, yang artinya dia dari data internasional dulu ya, data nasional, data regional ya. Misalnya internasional, misalnya WHO misalnya ya. Terus habis itu nasional ya karena kita di negara Indonesia ya di Indonesia. Regionalnya mungkin bisa
di provinsinya, Provinsi Jawa Timur, daerahnya mungkin bisa ditaruhkan di Jember. Ya, syukur-syukur nanti ada di tempat Bapak Ibu penelitian. Jadi misalnya Bapak Ibu penelitiannya di ini di rumah sakit mana nih Pak Alfit kemarin Pak Alfit? Saya lupa. Di Banyuwangi rumah sakit. Al-Huda, Bu. Al-Huda, Oh Al-Huda, ya, rumah sakit Al-Huda. Al-Huda. Jadi misalnya Bu Melisa ini di ruangan apa Bu Melisa? Saya di ruang ICU, Bu. Oh ya bagus. Misalnya Bu Melisa di ruangan ICU gitu ya. Mendapatkan masalah, Bu, pasien ICU tuh loh Bu kok banyak yang dekubitus ya Bu ya. Nah misalnya. Terus saya tuh pernah baca Bu dekubitus itu bisa diturunkan dengan terapi apa misalnya. Nah itu boleh. Kan berangkat dari masalah. Berangkat dari masalah Bu Melisa melihat banyaknya pasien di ICU ya di Rumah Sakit Al-Huda yang dia terkena dekubitus. Misalnya seperti itu. Boleh ya. Kronologinya ya nanti Bapak Ibu ceritakan penyebab dari masalah dan dampaknya. Jadi misalnya tadi yang saya contohkan adalah Bu Melisa ya. Jadi Bu Melisa misalnya dekubitus. Dekubitus itu biasanya oh berarti harus saya romkan Bu. Ya, misalnya ya saya romkan setiap 2 jam sekali. Lah, terapinya kan bernama rom ya. Misalnya ya, saya soalnya mohon maaf saya kurang up to date ya kalau masalah keperawatan kritis ya karena saya mengampu di dasar manajemen. Jadi misalnya di ICU ya, kita mau melihat pengaruh daripada ROM gitu ya, ROM pada pasien ICU untuk menurunkan kejadian dekubitus misalnya, resiko dekubitus. Nah, kita ceritakan dekubitus itu apa? Salah satu terapinya ya penata laksanaannya adalah menggunakan ROM. Nah, nanti diceritakan ROM itu seperti apa. Itu adalah kronologis, pernyataan kronologis. Kalau di masalah dan skala ini biasanya ada 1 sampai 2 paragraf. Kalau kronologis ini monggo, mau 3 paragraf, 4 paragraf monggo. Cuman yang harus diingat Bapak Ibu, 1 paragraf itu jangan 1 2 kalimat ya, tapi 4 kalimat kurang lebihnya. Dan jangan kalimat yang terlalu panjang. Kalau kalimatnya terlalu panjang, membacanya pun, nah ini sama kayak jenengan kalau baca Al-Quran ya. Kalau baca Al-Quran satu ayatnya itu panjang, itu kan kadang menggos-menggos bacanya. Nah sama, ketika eh, membaca sebuah karya ilmiah dengan 1 kalimat yang sangat panjang, nanti jenengan akan menggos-menggos juga, akan capek bacanya. Seperti itu ya. Nanti ketika jenengan membuat skripsi, diwanti-wanti ya, sudah saya wanti-wanti dari awal, ya 1 paragrafnya kurang lebih 4 kalimat. Ya, kalau bisa jangan kurang, kalaupun toh lebih ya mungkin sekitar 6 kalimat masih boleh. Ya, terus kalimatnya jangan terlalu panjang. Ya, terus habis itu S yang terakhir adalah solusi. Solusinya apa ya tadi itu? ROM. Oh, berarti bisa menggunakan ROM salah satunya. Ya, seperti itu. Mungkin ada ditanyakan dulu atau saya lanjutkan dulu ya. Oke. Di Bu. bab ya, oke. Di bab 1 selanjutnya adalah rumusan masalah. Ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Namanya saja rumusan masalah, ya. Jadi dia berupa pertanyaan, bukan pernyataan, bukan kalimat berita, ya. Simpulan dari pernyataan masalah terdiri dari pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Jadi misalnya kayak Bu Melisa tadi ya, misalnya room dengan dekubitus ya. Misalnya adakah pengaruh ya, terapi ROM dengan penurunan resiko dekubitus? Nah, nanti kan pasti jawabannya ada atau tidak. Nah, nanti itu berupa rumusan masalah. Adakah? Nah, adakah? Atau mungkin bagaimana? Nah, apakah terdapat? Nah, itu adalah rumusan masalah. Jadi selalu diawali dengan kata tanya, ya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan di sini ada dua, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Ya, tujuan umumnya apa ya? Itu secara garis besarnya. Mungkin Bapak Ibu kalau masih ingat ada minimal ada 2 variabel ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena di dalam di Stikes Jombang ini jenengan minimal harus ada 2 variabel gitu ya, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Makanya tujuan umum ini nanti bisa berupa hubungan atau pengaruh dari satu variabel ke variabel yang lain seperti itu. Jadi misalnya kayak Bu Melisa tadi ya, eh,
tujuan umumnya apa gitu ya, menganalisis pengaruh terapi, misalnya terapi Rom dengan gitu ya, dengan kejadian dekubitus misalnya seperti itu. Nanti tujuan khususnya apa? Lebih fokus ya. Yang pertama terapi roomnya atau mungkin preposnya kalau dia berupa prepos. Jadi sebelum dilakukan terapi rom, yang satunya setelah dilakukan terapi rom ya, seperti itu. Atau mungkin yang berupa hubungan, misalnya kalau berupa hubungan hanya observasi saja ya, hanya melihat gitu ya, itu bisa misalnya saya berikan kayak kemarin itu ada yang tentang Bapak Ibu sekalian sudah ada sekitar berapa Pak Alvin yang sudah mengisi Google Form yang kemarin itu? Ada 17 kalau nggak 18. Ada 17 ya. Sebentar Mayoritas lagi saya adalah share. Sebentar lagi saya share. mayoritas hubungan ya, mayoritas hubungan ya. Mayoritas hubungan. Mayoritas korelasi. Jadi misalnya kalau korelasi tadi misalnya pola asuh misalnya ya, hubungan pola asuh dengan perilaku seksual misalnya pada anak misalnya ya. Nah itu kan nanti bisa tujuan umumnya ya menganalisis hubungan pola asuh dengan perilaku seksual. Tujuan khususnya apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi pola asuh. Yang kedua mengidentifikasi apa itu perilaku seksual. Yang selanjutnya, yang ketiga ya antara pola asuh dengan perilaku seksual. Jadi misalnya seperti itu. Untuk manfaat ya, pastikan ada manfaatnya ya. Jadi buatlah penelitian itu yang ada manfaatnya. Loh Bu, ada Bu manfaat bagi saya Bu. Apa itu? Bisa lulus Bu, lulus S1. Enggak, ya manfaatnya bukan manfaat untuk peneliti ya. Tapi manfaat penelitian ini untuk apa? Ada teoritis, ada praktis. Tapi di sini biasa dijadikan satu ya kalau nggak salah ya. Nanti coba kita cek di pedomannya ya. Jadi ketika ini manfaatnya itu untuk siapa? Jadi misalnya kayak tadi ya pola asuh dengan perilaku seksual. Nah ini kira-kira untuk siapa? Oh satu untuk orang tua Bu, ya. Dua untuk anak Bu, tiga untuk masyarakat Bu, empat untuk sekolah dan seterusnya ya. Semakin banyak manfaatnya maka akan semakin bagus seperti itu. Isi tinjauan pustaka bab 2 ya. Bab 2 ini adalah tinjauan pustaka. Bab 2 ini enggak sulit ya. Biasanya bab 2 itu bab favoritnya Bapak Ibu sekalian gitu ya karena tinggal copy paste edit. Ingat ya, bukan copy paste ya, tapi copy paste edit. Nggak boleh copy paste aja loh ya, harus ada editnya loh ya. Nanti kena pasal plagiasi ya, di mana plagiasi itu adalah tindakan kriminal yang paling berat di dalam penulisan karya ilmiah, Bapak Ibu. Ibaratnya kalau di luar sana itu sudah setara dengan pembunuhan, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau di dalam akademik ya yang namanya copy paste atau plagiasi itu hukumannya bukan lumayan lagi, hukumannya berat ya. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini isinya adalah literatur yang mendukung penelitian. Dibuat kerangkanya terlebih dahulu ya untuk memudahkan pemilihan dalam tinjauan pustaka. Jadi misalnya kalau tadi ya misalnya pola asuh dengan perilaku seksual. Lah, pola asuh itu isinya apa wae ngono ya. Jadi misalnya pertama definisinya, dua tujuannya, tiga apa dan seterusnya. Begitu juga dengan perilaku seksual. Begitu juga dengan yang misalnya tadi terapi rom gitu ya dengan dekubitus. Nah, itu dibuat. Nah, pustakanya itu bisa berupa apa, Bu? Boleh buku, boleh jurnal ya. Kalau jurnal maksimal 5 tahun. Sekarang tahun 2022 ya, berarti 18, 19, 19, 20, 21, 22. Berarti kurang lebihnya tahun 2018 ya. Kalau bisa jangan kurang dari itu. Bagaimana dengan buku? Kalau buku bisa maksimal 10 tahun. Kalau sekarang 2022 berarti 2012. Loh Bu, saya menggunakan punyanya Madeleine Leininger misalnya atau menggunakan punyanya Florence Nightingale misalnya ya, ada teorinya Florence Nightingale. Itu kan bukunya tahun
Oh, tahun saya aja belum lahir, Bu, tahun 1800, Bu, atau tahun 1920, Bu. Boleh, tak, Bu? Boleh. Boleh kalau dia berupa grand teori. Grand teori itu kalau memudahkan itu kayak gimana gitu ya. Ya itu tadi, misalnya pakai punyanya Orem. Orem itu kan sudah ilmu agak tua ya, kalau Orem dan seterusnya itu boleh. Ya, asal yang nulis dia sendiri, bukan disadur ya. Bukan Orem 19 misalnya ya, orang 1970 dalam Melisa 2022 ya itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau misalnya ditemukan yang orem aslinya itu jauh lebih bagus dibandingkan yang tulisannya orem gitu ya. Tapi di situ di dalamnya itu sudah tidak ada oremnya sama sekali sumber pustakanya. Lah itu sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Oke, bab 3. Nah, bab 3 ini agak lebih sulit ya. Kalau bab 1 itu sulit, biasanya mahasiswa itu paling lama ya konsul bab 1 ya. Setelah itu bab 4 yang paling lama. Yang ketiga adalah bab 3 yang paling lama. Bab 2 itu paling cepat konsulnya. Buatlah kerangka konseptual yang sesimpel mungkin. Ya, di situ ada input, ada proses, ada output. Intinya seperti itu. Sudah, ya ada hubungan antar teorinya, ada bagannya, ada garisnya. Intinya seperti itu. Nah, ini lebih memudahkan, ya jauh lebih memudahkan ketika di bab 2-nya jenengan sudah membuat kerangka teori. Ya, berdasarkan variabel yang diukur dan diperkuat oleh teori dasarnya. Tadi nggak misalnya pola asuh ya, misalnya dengan perilaku seksual, berarti ada pola asuhnya seperti apa, perilaku seksual teorinya seperti apa, seperti itu. Lengkapi dengan hipotesis ya. Penelitian semisal ada dan diperlukan. Tapi kalau menggunakan dua variabel atau menggunakan pengaruh ya dia tetap harus ada hipotesisnya. Hipotesis ada dua ya. Kalau saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian ada H0, ada H1 atau HA. H0, 0. Kalau saya mengajarkan pada mahasiswa reguler itu biasanya 0. 0 itu kan nggak ada apa-apa ya misalnya. Uangnya berapa? 0. 0. Kan berarti nggak punya uang. Nah, berarti kalau nggak punya uang berarti tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Nah, otomatis H1 atau HA adalah kebalikan daripada H0 seperti itu. Tentu saja kalau yang jenengan pilih nanti harus H1 ya. Kalau nggak ada pengaruh hipotesisnya ya ngapain dilakukan penelitian. Oke, selanjutnya adalah bab 4. Nah, ini nomor sulit kedua ya. Pahami rencana penelitian. Rencana penelitian itu kayak apa, Bu? Ya, rancang penelitian. Ya, jadi misalnya menggunakan korelasi, ya menggunakan kuantitatif, terus dia berupa korelasi dan seterusnya. Itu nanti silakan dengan buka-buka kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Telaah metode yang paling cocok dengan penelitian masing-masing ya untuk desainnya, buatlah kerangka kerja untuk mempermudah penelitian. Jadi nanti ketika jenengan ini melakukan penelitian, jenengan tidak bingung gitu ya. Ketika ini sudah selesai proposalnya, terus mau ngapain? Nah, Bu, langsung saya mau ngambil data, oh masa iya langsung ngambil data, kan gitu ya. Jadi nanti silakan dibuat kerangka kerja. Buat juga definisi operasional untuk mempermudah penelitian, ya, dengan berisi konsep variabel, indikator variabel, alat ukur, skala ukur, dan scoringnya. Scoringnya bagaimana? Tentu saja ini tidak terlepas dari instrumen, ya, yang kemarin di-sharekan di Google Form sama Pak Alfred itu saya lihat itu ya sudah ada menggunakan kuesioner ini gitu ya menggunakan ini sudah ada tapi dicek kembali apakah itu cocok atau tidak saya ini kan ke Bapak Ibu sekalian ya sebisa mungkin gunakan instrumen yang sudah dipakai atau yang sudah diuji validitas rehabilitas sebenarnya sih Bapak Ibu ada dua teori yang mengatakan walaupun sudah diuji validitas rehabilitas oleh peneliti sebelumnya, kita tetap harus melakukan uji validitas rehabilitas. Teori satu. Yang teori kedua, ketika sudah dilakukan uji validitas rehabilitas, kita boleh kok ya pakai dasar uji validitas rehabilitas yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terus yang benar yang mana? Nah, kalau untuk Bapak Ibu sekalian kami permudah ya, pakai yang nomor 2 aja. Ya, kalau sudah diuji validitas rehabilitas sama peneliti sebelumnya, berarti boleh jenengan pakai, nggak usah uji validitas rehabilitas lagi. Ya, lah Bu, kalau yang sebelumnya ini
belum diuji validitas rehabilitas gimana Bu? Lah iki berarti kalau terpaksa ya jenengan harus melakukan uji validitas rehabilitas sendiri. Tapi benar-benar tidak saya sarankan ya, karena uji validitas rehabilitas itu rempong ya, bikin lama nanti pengerjaannya ya. Sisanya menyesuaikan seperti sampling ya, teknik samplingnya bagaimana ya. Nanti populasinya berapa, teknik samplingnya bagaimana ya. Terus jumlah sampelnya berapa. Nanti kita akan diskusi tentang itu nanti kalau Bapak Ibu sudah ada di bab 4 ya. Selanjutnya adalah analisa data dan etika penelitian. Oke, itu saja dari saya. Sebentar ya, saya sharekan terkait sebentar saja panduan penulisan skripsi. Nah, ini panduannya ya Bapak Ibu, nanti dari apa kita perlu minta lagi ya Pak Alfit ya? Ini kayaknya tahunnya sudah agak 2016 kayaknya tadi. Kok nggak bisa? Boleh coba saya tanyakan dulu ya. Ya, nanti ya Bapak Ibu ya, nanti coba dibaca-baca lagi ya terkait buku panduannya. Nanti insya Allah akan kami berikan panduannya tentang tata cara penulisannya. Oke. Untuk terkait skripsinya dari bab 1 sampai bab 4 seperti itu. Untuk bab 5-nya bagaimana, Bu? Bab 5 nanti setelah seminar proposal ya, setelah sidang proposal. Pengalaman tahun kemarin yang angkatan 2 itu ada sidang proposalnya Bapak Ibu. Jadi dipersiapkan nggih untuk sidang proposalnya. Nah, untuk bab 5 itu adalah pembahasan ya. Bab 5 itu kalau di sini adalah hasil dan pembahasan. Ya Pak Alfit ya, kalau nggak salah ya. Hasil dan pembahasan. Berarti nanti tulisannya ya hasilnya bagaimana menggunakan tabel-tabel itu ya Bapak Ibu ya. Terus di bawahnya adalah pembahasan. Kalau pembahasan itu menjawab gitu ya, poin-poinnya menjawab dari tujuan khusus. Ya, dia cukup menggunakan fakta, teori, opini. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Fakta, teori, opini. Jadi per komponennya ya. Jadi misalnya tadi identifikasi pola asuh gitu ya. Ya berarti fakta, teori, opini tentang pola asuh seperti itu. Selanjutnya di bab 6 adalah kesimpulan dan saran. Kalau kesimpulan dan saran itu Bapak Ibu ya, kesimpulan itu menjawab tujuan khusus ya. Jadi kalau tujuan khususnya ada 3, di kesimpulan itu poin ketiga, tiga poin itu harus ada. Walaupun beberapa panduan itu ada yang ngomong dia berarti harus 3 poin gitu ya. Ada juga yang ngomong hanya cukup 1 paragraf saja, yang penting ketiga poin itu masuk. Nanti monggo dilihat di panduan saja ya. Yang selanjutnya adalah saran. Ya, saran itu menjawab manfaat. Kalau manfaatnya itu ada untuk masyarakat, misalnya ya untuk orang tua, untuk guru, berarti nanti di sarannya juga ada 3. Ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sebelum kita ke pembimbingan ya, mekanisme pembimbingan mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Ada? Ada yang sudah punya pandangan? Halo? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Lanjut. Lanjut dulu ya, paham ya? Nah, untuk mekanisme pembimbingan, ini Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf dengan sangat ya. Saya sama Pak Alfred minta maaf dengan sangat. Kami, apalagi saya ya, takutnya itu miss. Miss itu apa ya? Miss itu nanti jenengan ketika mengirimkan wapri ke kami, takutnya nanti tidak terjawab gitu ya, karena banyaknya mahasiswa bimbingan kami gitu ya, apalagi yang dari Jombang ini kan 43 yang saya tadi bilang. Nah, takutnya miss. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dibuat kelompok, tapi kelompok ini sebisa mungkin yang topiknya sama. Gitu ya Pak Alfit ya. Jadi kalau bisa ya paling tidak 5 sampai 7 atau 5 sampai 6 orang per kelompoknya. Jadi contoh ya, contoh misalnya Bu Reni, Bu Melisa, Bu Suci, Bu Dewi, sama Bu Khairotul. Ini tertarik nih urusan kepuasan pasien misalnya ya. Ya enggak apa-apa, berarti nanti Bu Reni, Bu Melisa, Bu Suci, Bu Dewi, Bu Khairotul ya nanti bisa menggarap terkait kepuasan pasien. Jadi misalnya Bu Reni nanti
misalnya ya, beban kerja perawat dengan kepuasan pasien misalnya. Bu Melisa nanti terkait sarana prasarana dengan kepuasan pasien, misalnya gitu. Bu Suci nanti terkait caring dengan kepuasan pasien. Bu Dewi nanti apa dengan kepuasan pasien. Bu Khairotul misalnya nanti tentang apa dengan kepuasan pasien. Itu boleh. Ya, itu lebih bagus lagi ya, karena nanti yang mengenakkan itu respondennya jenengan bisa sama, ya, tapi instrumennya berbeda. Oke, Pak Alfit mau raise hand ini ya. Silakan Pak Alfit. Gini, Pres, supaya tidak bingung, deh. Jadi saran mungkin rekan-rekan sekalian ini memastikan topik dulu di seperti yang kemarin ini ya, saya share sebentar, saya share dulu ya. Nih, oke, sudah terlihat nggih rekan-rekan sekalian nggih. Nah, di sini kan sudah ada topik nggih. Jadi nanti harapan kami semua di sini rekan-rekan sekalian yang ada di bimbingan kami di sini bisa mengisi semua sehingga kita bisa plot nanti. Karena takutnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Prestasi, takutnya nanti ada beberapa topik yang memang benar-benar tidak sama. Jadi nanti akan kita jadikan satu saja nanti misalnya memang topiknya benar-benar pengen yang unpredictable misalnya, mau yang di komunitas misalnya. Karena memang tidak harus kalau rekan-rekan sekalian di rumah sakit harus ngambil data di rumah sakit, enggak ada keharusan. Hanya nanti untuk mempermudah, karena kalau kita bimbingan satu persatu takutnya malah lama, karena pengalaman kami itu daripada lama mending kita akan ngeplot nanti. Ya, karena di sini kan saya lihat nih ada yang anak, ini ada imdas anak, personal hygiene anak, nah nanti akan kami jadikan satu nanti, sehingga akan kita buatkan mini group sehingga bimbingannya prosesnya lebih enak. Syukur-syukur memang ada yang seperti tadi yang sempat disampaikan oleh Bu Prestasi seperti penelitian payung itu. Ya, jadi satu variabel sama, satu variabel beda. Sehingga tadi seperti yang dikatakan Bu Prestasi akan lebih memudahkan sebenarnya, dan itu boleh, monggo. Sehingga mungkin PR rekan-rekan sekalian di sini monggo ditentukan topiknya di sini. Oke. Di sini ada yang pasien, misalnya ada yang TB, nanti akan kami jadikan satu. Ada yang kepatuhan dan sebagainya, monggo. Silakan. Yang jelas tadi nanti apakah ini otomatis bakalan langsung di ACC, ya bergantung nanti ketika bimbingan di grup kecilnya itu. Ya, harapan kami walaupun sedikit ada pergeseran di topik, tapi tidak akan beda jauh nanti. Karena yang penting tadi seperti yang disinggung oleh Bu Prestasi, yang penting alat ukurnya sudah valid dan bisa diukur, dan yang jelas ada masalah di tempat Bapak Ibu sekalian yang mau diukur. Jadi kalau misalnya itu sudah ada, insya Allah aman, tinggal lanjut. Tinggal kita pastikan mekanisme dan teknik di metode penelitian. Begitu nggih. Jadi monggo PR Bapak Ibu sekalian di sini silahkan lengkapi ini, karena saya lihat baru 17 dari 43 nggih. Sehingga kalau misalnya harapannya sudah terisi semua, nanti akan kami plot ya. Sehingga nanti akan kami share di grup besar, sehingga nanti akan bikin grup kecil-kecil untuk mekanisme bimbingan supaya lebih mudah. Harapan kami akan lebih cepat seperti itu daripada satu persatu konsul. Takutnya malah seperti tadi ya, ada ketumpuk dan sebagainya. Ini bagus nih, ada yang dukungan keluarga nih. Nah, ini enak nih, ada satu variabel sama nih. Satunya dukungan keluarga dengan kepatuhan, satunya dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan. Boleh seperti ini, boleh, tidak ada masalah. Yang jadi masalah jika dua-duanya sama nanti, wah repot nanti ya kalau dua-duanya sama. Jadi harapannya salah satunya nanti ada yang berbeda. Gitu nggih, Bapak Ibu sekalian. Mungkin monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang masih bingung tentang terkait penentuan topik dan sebagainya, saya rasa nih sudah topiknya bagus-bagus ya. Saya lihat bagus, tinggal nanti ketika kita jadikan bimbingan di grup kecil ini, rekan-rekan sekalian paham nggak tentang mekanismenya nanti, bisa nggak ini diukur, ada nggak masalah di tempat yang ingin dipotret rekan-rekan sekalian nanti.
gitu ya. Bagus sekali, ada yang pakai gadget ya, ada yang terkait pola ini coping dan sebagainya. Bagus ya. Tinggal nanti PR-nya harus ready semuanya sehingga kita bisa ini ya, bisa plot kelompoknya. Begitu. Oke, monggo mungkin ada tanggapan mungkin dari Bu Prestasi. Saran saya seperti itu, Bu Pres, monggo semisal dari Bu Pres ada tanggapan, monggo. Ya, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, kami sendiri juga mengakui kewalahan ya ketika nanti 43 mahasiswa ini kita masukkan di grup terus kita diskusi besar seperti ini gitu ya. Tentu saja nanti tidak akan menjadi efektif kalau banyak orang gitu ya. Sehingga kami berpikiran kalau dibuat grup kecil-kecil saja gitu ya, sehingga yang topiknya sama bisa nanti langsung bimbingan di satu tempat, di satu waktu yang sama seperti itu. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum punya masalah penelitian kah? Ada yang masih bingung kah? Ada enggak dari 36 ini ya, ada 36 mahasiswa ada yang masih bingung kah mau meneliti apa? Ada yang masih tersesat? Ada? Sudah semua? Halo Bapak Ibu? Nggih, Bu. Ada yang masih belum punya masalah penelitian? Yang nanti mau diteliti tentang apa gitu adakah? Sudah semua? Kayaknya Nggak sudah punya. semua, Bu. Cuman teman-teman masih malu mungkin mau ngisi Google Form. Loh, ya jangan malu. Nanti kalau semakin lama, kalau belum ngisi Google Form, nanti akan semakin lama juga saya dan Pak Alfit untuk memplottingkan, oh ini topiknya sama, oh ini topiknya sama, bisa satu kelompok, nanti akan semakin lama. Bimbingannya pun nanti akan semakin lama, ya. Jadi enggak apa-apa, yang penting jenengan sudah melihat masalahnya apa itu aja. Yang penting itu dulu ya. Terus habis itu dicek instrumennya kira-kira ya itu sudah ada atau belum, ada apa tidak. Jadi contoh misalnya, kalau 2 tahun yang lalu jenengan ngangkat masalah COVID-19 itu saya yakin sekali instrumennya enggak ada. Ya karena belum banyak yang melakukan kuantitatif ya, penelitian kuantitatif terkait COVID-19. Tapi kalau sekarang jenengan melakukan penelitian terkait COVID-19, insya Allah sudah banyak instrumennya. Misalnya seperti itu. Nah, semakin semakin jenengan itu masalahnya unik, kadang instrumennya semakin sulit. Kayak tadi kayaknya saya lihat ada yang tentang cyberbullying tadi ya. Sekilas ada yang tentang cyberbullying itu bagus, Bu. Bagus punyanya Bu siapa ini ya? Punyanya Pak siapa, Bu atau Pak siapa? Itu bagus karena jarang diteliti terkait cyberbullying. Cuman harus diperhatikan jenengan sudah bukan saya mengecilkan hatinya Bapak Ibu sekalian ya, tidak. Tapi jenengan benar-benar harus melihat instrumennya ini sudah ada atau belum gitu. Kalau belum ada, apakah boleh dipakai? Boleh, tapi rotok ngoyo ya Bu ya, Bapak Ibu ya, kalau belum punya instrumennya ya. Tidak, benar-benar tidak saya sarankan, kecuali kalau jenengan mau pengen benar-benar fokus mengerjakan skripsi yang benar-benar skripsi ya monggo. Ya. Tapi kalau tidak ya sudah lebih baik cari dulu cyberbullying itu sudah ada instrumennya atau belum. Ya entah itu berupa kuesioner, berupa wawancara atau alat observasi dan seterusnya. Monggo silakan. Yang jelas sudah ada instrumennya atau belum. Kalau cyberbullying kan masalahnya sudah ada saya rasa ya. Cuman instrumen untuk mengukur cyberbullying ini sudah ada atau belum gitu maksudnya. Oke, ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi PR-nya Bapak Ibu sekalian saya tunggu, kami tunggu, saya sama Pak Alfi tunggu sampai besok hari Minggu. Silakan mengisi Google Form-nya gitu ya Pak Alfit ya. Ya, saya tunggu 43 mahasiswa ini mengisi Google Form sampai besok tanggal 23 Oktober 2022 jam 23.59. Ya, kami tunggu sehingga nanti bisa langsung kami kelompokkan. Ya, nanti misalnya Bu ini dengan ini, nanti yang ini tentang ini gitu. Jadi nanti bimbingannya pun juga jauh lebih enak. Setuju ya? Sanggup ya Bapak Ibu sekalian ya? Oke, Bu. Semangat Bu. loh ya. Nggih. Semangat ya Bapak Ibu sekalian. Monggo. Ya, semangat loh ya. Oke, ada yang tanya Ini Bu Leni. Bu Leni, bertanya Bu Leni, Bu, silakan. Nggih. Ngapunten nggih mau tanya. Ini tadi Ya. kan sudah
perihal pengelompokan grup permasalahan tadi nggih. Misal gini, kita kan ngambil judul di rumah sakit. Ngoten nggih. Maksudnya tentang rumah sakit. Misalkan judul itu ternyata sama rumah sakit belum di ACC. Nanti berarti kita harus nganu lagi ngoten, Bu. Lah, ini pengalaman yang gelombang kedua ya Pak Alfit ya. Ya, dibina Pengalaman sehat sama. ya di Kita soal tempat permasalahannya di rumah sakit kan kita juga enggak bisa Nggih. anu ya. dulu, kita kan juga harus pengajuan dulu terkait Iya. judul-judul itu. Mm. Nah, Nggih, itu gini. aja Bu, mohon Ya. pencerahannya. Ya, terima kasih. Kalau pengen tahu tips and triknya seperti apa, mungkin bisa jenengan pasti ya ada kenalan ya di yang Rumah Sakit Bina Sehat ya Pak Alfit ya. Kemarin tips and triknya seperti apa? Kalau kemarin sih kalau nggak salah jadi di kami jalan, di rumah sakit juga jalan. Ya gitu ya Pak Alfit ya. Jadi walaupun masih berupa judul itu sudah diajukan izinnya, apakah diizinkan atau tidak, terutama ketika penelitiannya ada di rumah sakit, gitu Bu Leni. Kalau itu pun toh misalnya Pak ternyata tidak diizinkan, nah itu jangan sampai kita sudah melangkah di bab 2 gitu loh, kalau bisa. Tetap kita masih di bab 1, kalaupun toh tidak diizinkan, yang tidak diizinkan itu yang mana? Kalau kita bisa hanya mengubah satu variabel saja, gitu ya, satu variabel ini tidak diizinkan, ya kenapa tidak? Jadi kita masih pakai, jangan ada yang, kalau bisa jangan dibuang semua gitu loh Bu Leni. Gitu ya Bu Leni ya. Tambahan Jadi mungkin Bu Pres. Yang ya kemarin monggo itu silakan Pak Alfit. pengalaman yang tidak diizinkan dalam tanda kutip itu yang seringnya itu ke area dapur rumah sakit, nggih. Mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham nggih, area dapur seperti apa dan yang berhubungan langsung dengan pasien yang kemarin itu. Ya, kemarin itu dari kalau nggak salah 22 bimbingan kami itu yang sempat ganti gara-gara tidak diizinkan oleh rumah sakit itu hanya 2 sampai 3 kok. Ya, jadi sedikit istilahnya. Itu pun gara-gara ketika didiskusikan ya karena sedikit menyenggol area dapur rumah sakit lah. Itu mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang lebih paham, nggih. Jadi kalaupun mau meneliti atau ngambil masalah, mungkin jangan nyenggol-nyenggol area dapur. Oke. Kalaupun ke pasien, jangan yang istilahnya itu yang masif atau tindakan masif, misalnya pengaruh pemberian obat X atau pengaruh teknik memasukkan ini dan sebagainya, jangan ya. Jadi mungkin seperti pendidikan saja atau kepuasan dan sebagainya, pengalaman yang kemarin itu di ACC. Oke, ngoten nggih yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya, jadi misalnya kayak intervensi yang kemarin itu intervensi ya Pak Alfit ya, yang kayaknya ditolak ya, ada yang intervensi ya. Ada yang intervensi yang Itu intervensinya itu karena dimungkinkan nanti akan sedikit ada masalah dengan tenaga kesehatan yang lain seperti itu. Itu yang kemarin tidak diizinkan. Sama benar ya, yang terkait masalah sensitifnya rumah sakit itu biasanya ditolak Bu Leni. Seperti itu Bu Leni. Cukup menjawab Bu Leni? Oke Bu, tapi ini ngaten ya Bu, maksudnya kita kan proses untuk konsul ke rumah sakit. Jadi kan memang kemarin sempat sibuk karena akreditasi, jadi kita belum pengajuan ke pihak manajemen, istilahnya ngoten Bu. Kalau misalkan kasih waktu sampai besok dan ternyata punyanya kita belum di ACC, ngoten pripun Bu, enggak apa-apa. Kalau Ganti menurut saya nanti gini, pas waktu enggak apa-apa. Yang penting kan pasti topiknya insya Allah kan kalau di pengajuan di rumah sakit itu kan berupa judul ya. Kalau di kami, kayak tadi katanya Pak Alfit ya, kalau judul itu nanti bisa diganti enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang penting topiknya itu kan kalau bisa jangan diganti karena saya yakin ya, kami yakin topik yang Bapak Ibu pilih adalah topik yang memang Bapak Ibu banget kan gitu ya, dalam arti memang passionnya ada di situ, kesenangannya ada di situ, seperti itu. Tapi nanti ketika tapi kalau bisa segera ya Bu Leni ya, bimbingan manajemennya ya, atau mungkin pengajuan judulnya ya ke pihak manajemen untuk perizinannya. Kalau bisa mungkin bisa dimulai dari hari Senin itu sudah di list gitu ya. Mulai sekarang sudah di list gitu ya, siapa yang akan di Al-Huda gitu ya, sehingga nanti pengajuannya bisa bareng-bareng. Kalau yang kemarin gitu Bu Leni, jadi teman-teman itu bareng-bareng.
langsung mengajukan ke manajemen sehingga nanti jawabannya pun bareng-bareng. Jadi kolektif, tidak satu-satu. Pengalaman teman-teman Bina Sehat seperti itu, Bu Leni. Oh, nggih Bu. Siap. Ya. Nggih, matur Oke. suwun Bu. Sama-sama. Mungkin ada lagi, monggo silakan bisa raise hand atau langsung saja. Ada? Sampun? Sudah? Sudah ya. Saran, bukan saran ya. Bapak Ibu sekalian, skripsi itu tidak seperti kuliah dengan mata kuliah yang lain ya. Kalau mata kuliah yang lain, apalagi yang kemarin itu kan ada ujiannya. Wayai ujian ya ujian, kan ngono ya. Wayai kuliah ya tinggal buka Zoom kan gitu ya. Waktunya ujian tinggal dikerjakan kan gitu ya. Kalau yang skripsi ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau nggak dikerjakan ya wis ditinggal. Dan mungkin apes ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya sama Pak Alfred itu bukan tipe yang ngoprak-ngoprak. Ngoprak-ngoprak itu dalam arti, ayo ini misalnya ya, ayo Bu Sevilla ini mana ini skripsinya, tidak. Ya, jadi jangan ditunggu dioprak-oprak ya, karena saya sama Pak Alfred tidak akan ngoprak-ngoprak ya. Jadi dikerjakan konsul bimbingan ya kami terima, Bu kami mau diskusi, Pak kami mau diskusi, ya kami iyakan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian diem-diem baik ya kami juga akan diem-diem baik. Ya kami menganggap Bapak Ibu sekalian sudah punya rasa tanggung jawab ya, apalagi untuk menyelesaikan skripsinya. Kalau di awal pasti ya Bapak Ibu sekalian pengen ya kalau masuk bareng ya lulus bareng. Nah, jadi ini juga akan terkait kekompakan Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya ada temennya, misalnya Bu Helda atau Pak Zaim gitu ya. Kok agak males ini ya. Nah, mungkin Bu Reni, Bu Dwi atau mungkin teman-teman yang satu ruangannya diingatkan, skripsimu sudah sampai mana? Nah, kalau teman-temannya monggo. Tapi kalau saya sama Pak Alfred seringnya tidak akan saya panggil, tidak akan kami panggil atau tidak akan kami cari ya. Seperti itu ya. Jadi monggo silakan diatur sendiri terkait waktunya. Timelinenya saya rasa sudah tahu ya, harus kapan ujiannya. Biasanya sih awal tahun ya Pak Alfit ya. Sempronya ya Pak Alfit ya, benar ya. Awal tahun itu Bisa sudah akhir tahun, Mak. Iya, awal tahun sih, awal tahun. ya, biasanya sih awal tahun, nanti Terus pertengahan tahun. Maret itu harus sudah hasil kalau nggak salah. Benar, harus sudah hasil. Biasanya seperti itu kalau pengalaman tahun-tahun kemarin. Jadi sekarang sudah bulan Oktober, berarti jenengan ya harus dipergunakan waktunya dengan baik dan benar itu saja. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin bisa kami tutup. Ada tambahan Pak Alfit? Tidak ada sih, hanya monggo sih kita sepakati, kita istilahnya kita memang harus butuh effort yang lebih seperti tadi yang dikatakan berprestasi, monggo insya Allah siap kami bantu. Jadi itulah kenapa monggo kita saling bantu, jadi mohon segera bantu kami untuk segera mengumpulkan topik sehingga kita bikin grup kecil itu sehingga rekan-rekan segera pengajuan yang misalnya meneliti di RS Haluda, dan kami tidak mengharuskan rekan-rekan penelitian di RS Haluda loh, jadi mungkin boleh yang di luar dan sebagainya. Yang penting rekan-rekan pastikan memiliki relasi sehingga mempermudah terkait perizinan, karena yang terkadang agak ribet itu di perizinan ya. Mau ke sekolah monggo, mau ke ini monggo, komunitas masyarakat juga monggo. Ya, yang penting rekan-rekan sekalian sudah paham dan ada relasi untuk perizinan dan sebagainya. Jadi tidak harus di rumah sakit. Di rumah sakit pun monggo, sehingga tadi sepakat ya segera kalau sudah dapat topik langsung diajukan bersamaan. Kira-kira di ACC atau enggak. Kami insya Allah mengikuti dari kebijakan rumah sakit. Ketika dirubah pun monggo kita rubah bareng-bareng yang mana itu yang disepakati oleh rumah sakit, atau tanyakan saja ke manajemen kiranya kalau seperti ini nggak boleh apa yang diperbolehkan, seperti itu, sehingga ayo kita angkat itu menjadi topik bersama. Begitu saja mungkin Bu Prestasi, dan izin nanti recording akan kami share di grup bagi rekan-rekan yang nanti belum bisa menyimak dan belum bisa join, bisa menyimak itu. Dan monggo harapan saya di sini di grup ini ada ketua kelasnya, ada yang menjadi leadernya sehingga saling support, dan itu bisa membantu juga nanti untuk rekan-rekan sekalian untuk saling support juga, sehingga tadi sepakat bisa masuk bareng dan keluar bareng. Monggo katuran saya kembalikan ke Bu Prestasi. Ya, terima kasih Pak Alfit. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh saya akhiri nggih Bapak Ibu sekalian nggih.
Boleh saya Nggih, akhiri Bu. nggih? Nggih, Siap Bu. nggih. Nggih. Kalau